Pendaki ini ngelakuin ritual malam satu suro di Gunung Lawu. Jadi guys, ini kebetulan emang lagi rame di podcast RJL5. Dan seperti biasa ceritanya nggak ada gue tambah-tambahin. Di Indonesia banyak banget ya tradisi yang dipunyai atau dipercayai oleh masyarakat adatnya. Dan banyak juga nih kegiatan atau tradisi yang dilakukan menjelang malam satu suro. Dalam kepercayaan, malam satu suro disebut sebagai malam yang berbeda. Bukan sekedar malam pergantian tahun, melainkan juga ada makna serta dianggap malam yang sakral. Chandra namanya. Saat itu di malam satu suro, dia melakukan pendakian berdua tuh sama temannya. Kebetulan si Chandra ini punya weton namanya weton Tulang Wangi. Banyak kisah yang terdapat di Gunung Lawu. Seperti ada salah satu sumber yang mengatakan kalau Gunung Lawu itu berhubungan dengan sosok Raja Majapahit Prabu Brawijaya. Yang dikatakan ia moksa di puncak Hargodalem. Sedangkan kedua penasehatnya yakni Sabdo Palon dan juga Noyo Genggong moksa di puncak Hargodunila. Jadi awalnya Chandra itu pengen daki sama 7 atau 5 orang temannya. Tapi satu persatu tuh cancel. Sampailah dia tinggal berdua doang tuh sama temennya yang namanya Icat. Nah sempet bingung jalan apa enggak ya? Ya udahlah kita jalan aja nih menuju ke base camp Gunung Lawu. Ketika sampai di base camp, ia sempat diingatkan sama salah satu petugas yang ada di sana lah bahwa nanti kalau misalnya malam tiba jangan maksain diri tuh buat lanjut, udah istirahat aja di pos 3. Alasannya karena memang di dekat sana itu pernah terjadi longsor beberapa waktu sebelumnya. Nah Chandra yang sebetulnya udah berapa kali mendaki Gunung Lawu, ya udahlah mengikuti instruksi yang diberikan. Akhirnya mereka mendaki, ngelewatin pohon-pohon pinus sampai juga lah mereka di pos 3. Mereka buka tenda di sana, masak-masak. Nah sekitar 7:30 itu mereka mulailah tuh masuk ke dalam tenda. Posisinya si Cat itu kayak udah rebahan dan mau tidur. Nah Chandra ini kebetulan dia pengen pipis. Jadilah si Chandra itu keluar tenda. Nah keluarlah tuh dia dari tenda. Jadi posisi tenda mereka itu kayak langsung menghadap ke tebing. Pas dia keluar, disitulah dia ngelihat kayak ada satu sosok lagi bungkuk dan kukunya tuh panjang bener. Mukanya keriput, udah pokoknya mirip kayak kuntilanak tuh kalau menurut si Chandra. Akhirnya dia bingung kan, lah itu kan di jurang kok ada sosok kayak gitu. Langsung ditutup lagi, dia masuk lah tuh ke dalam tenda. Dia awalnya pengen cerita tuh sama ke Icat ya, tapi dia pikir jangan-jangan ini cuman halusinasi gue doang. Dan takutnya si Icatnya juga jadi takut juga. Ya udahlah di-keep aja tuh ceritanya sama dia. Gak lama Icat pun akhirnya tertidur. Di situ Chandra masih belum bisa tidur. Dan dia kayak ngedengar ada suara jejak langkah kaki. Yang langkah kakinya itu kayak suara orang yang kayak dep, dep, yang jelas banget lah kedengerannya. Akhirnya dari suara langkah kaki itu turun juga tuh suara orang ngobrol, ngomongnya tapi pakai bahasa Jepang. Karena emang Chandra suka nonton anime, lah kok ada orang ngomong pakai bahasa Jepang ya? Dan gak lama dari setelah itu dengar juga suara seperti sorak-sorai. Kejadian-kejadian di malam itu ngebuat Chandra tuh mikir ya, sebenarnya dia lagi ngalamin apa? Ini suara siapa sih kok nggak masuk akal banget ada suara-suara kayak gini gitu loh. Ditambah nggak jauh dari setelahnya, dia juga mendengar seperti ada suara orang ngomong Jawa, tapi bahasa Jawanya itu dia nggak mengerti lah, Jawa halus pokoknya. Dan disinilah puncak yang dia juga makin bingung. Karena dia mendengar ada suara seperti kuda lagi berjalan dan suara delman dengan kerincing-kerincingnya. Suara delman itu juga seperti memutari si tendanya Chandra, dan Chandra di situ pengen bangunin Icat ya, tapi udah dibangun-bangunin si Icatnya itu juga nggak bangun-bangun. Kok bisa-bisanya ada suara kayak begini, kayak lagi di tengah kota Jogja, pikir si Chandra. Untungnya nggak lama suara itu pun hilang. Nah setelah udah mulai sunyi karena emang dia kebelet pipis, mau gak mau lah dia paksain tuh buat keluar tenda. Dan pas dia lihat tenda di luar, tendanya tuh kayak udah aman, gak ada apa-apa. Dan pas si Chandra itu pipis,
Nah disitulah dia ngeliat bahwa ada satu sosok hitam, tapi matanya itu jelas banget Chandra lihat warnanya kuning. Untungnya Chandra udah selesai buang hajat tuh, buru-buru diselesain sama dia, lalu dia lari tuh masuk ke dalam tendanya. Dan di situ akhirnya dia memaksakan aja lah untuk tidur karena dia bingung ya sebetulnya di malam itu dia sedang ngalamin apa. Chandra awalnya tidur nyenyak sampai dia kebangun dan ngalamin satu kejadian yang mungkin dia nggak bisa lupain. Pas Chandra keluar tenda, intinya itu udah terang. Dan posisi tenda mereka itu berubah, yang tadinya deket tebing, sekarang itu kayak lapang yang bener-bener hamparan luas. Dan yang lebih nggak masuk akalnya, di situ kayak ada pasar dan ada gerombolan orang-orang. Orang-orang yang lagi bertransaksi jual beli. Menurut kisah-kisah cerita rakyat, pasar setan itu biasanya dialamin di jalur yang berbeda nih. Karena saat ini si Chandra itu naiknya jalur Cemoro Sewu. Dan di situ juga Chandra ngelihat banyak orang yang berpakaian menggunakan pakaian Jawa kuno. Yang pria itu kayak bertelanjang dada tapi di sininya pakai kain jarik, sedangkan yang wanita itu menggunakan kemben dan juga pakai kain jarik. Chandra dengan jelas tuh melihat percakapan-percakapan, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Sampai di ujung dari pasar itu dia ngeliat kayak ada pendaki tapi yang bentuknya tuh nggak karuan gitu loh. Maksudnya bajunya itu udah bener-bener kayak baju pendaki zaman dulu. Dan ada beberapa pendaki yang tubuhnya itu udah kaur-kauran. Ya pokoknya seperti orang yang habis mengalami cilaka lah gitu. Akhirnya karena dia nggak tahan melihat itu, dia lari balik ke tenda. Dan pas dia nemuin si Icat, isi perut dari si Icat itu udah... Disitulah dia teriak, nah ternyata dia itu mimpi dan dia kebangun masih berada di tenda yang sama. Tapi mimpinya tuh rasanya seperti sangat real. Akhirnya di situ Chandra nggak kuat, dia cobalah bangunin untuk si Icat ya. Akhirnya dibangunin tapi Chandra nggak pengen cerita kejadian yang dia alamin itu ke Icat karena takutnya si Icat ini takut ya. Nah setelah Icat bangun, akhirnya setelah menjelang subuh itu masih di dini hari mereka memutuskan untuk berangkat ke puncak Gunung Lawu. Nah ketika malam itulah menuju ke puncak, dalam perjalanan Chandra melihat ada beberapa bukan pendaki ya, pakaiannya itu bukan seperti pendaki tapi bajunya tuh serba hitam. Dan di situ Chandra menduga bahwa beberapa diantaranya itu seperti sedang melakukan ritual. Ceritanya masih panjang banget, lo bisa tonton aja dah lengkapnya di podcast RJ5.